السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Pada video kedua ijazah palsu dalam perspektif negara berketuhanan yang Maha Esa ini akan kami bahas akibat, hukum dan ancaman untuk pelaku ijazah palsu dan orang-orang yang terlibat, berdasar ajaran agama Islam. Namun sebelumnya perlu kita lihat terlebih dahulu video pertama yang memberikan gambaran bahwa pelaku ijazah palsu merupakan perilaku dusta atau bohong dan perilaku dusta atau bohong merupakan karakter orang yang munafik. Sedangkan orang munafik termasuk orang fasik yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian oleh Allah orang fasik ini dianggap sebagai orang yang tidak beriman. Akibat yang pertama dari kefasikan adalah lupa diri. Perhatikan ayat Al-Quran berikut. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Artinya, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Al-Quran Surat At-Taubah Surat ke-9 ayat 67. Melalui ayat ini dapat kita peroleh pemahaman bahwa orang-orang munafik yang telah memiliki 4 karakter. 1. Jika berbicara berdusta. 2. Jika berjanji mengingkari. 3. Jika diberi amanat dia berkhianat. 4. Jika berseteru dia curang. Ketika mereka melakukan 4 perbuatan tersebut merasa tidak diketahui orang lain atau Allah dan merasa tidak akan mendapat akibat apapun dari Allah, berarti mereka telah melupakan Allah, maka akibatnya mereka dilupakan Allah terhadap dirinya sendiri, dan mereka termasuk orang yang fasik. Ayat berikut juga memberikan pernyataan yang senada dengan ayat di atas. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Quran Surat Al-Hasyr Surat ke-59 ayat 19. Dari 2 ayat Al-Quran tersebut kita dapat memperoleh pemahaman bahwa jika seorang sudah mulai melupakan Allah, mengabaikan larangan dan perintah Allah maka akibatnya mereka akan dijadikan lupa diri dan akan semakin berani melanggar larangan dan perintah Allah yang lebih berat. Akibat yang kedua dari karakter orang fasik dinyatakan dalam potongan ayat berikut. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Artinya, mereka akan bersumpah kepadamu, agar kamu ridha kepada mereka. Tetapi jika sekiranya kamu ridha kepada mereka, sesungguhnya Allah tidak ridha kepada orang-orang yang fasik itu. Al-Quran Surat At-Taubah Surat ke-9 ayat 96. Ayat ini memberi gambaran bahwa orang-orang munafik, fasik berani bersumpah untuk menutupi kebohongannya, agar orang lain ridha, membenarkannya, tetapi di ayat ini juga ditegaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak ridha kepada orang-orang yang fasik. Akibat yang ketiga dari karakter orang fasik dinyatakan dalam ayat berikut. ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدَى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Artinya, itu lebih dekat untuk menjadikan para saksi, mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan lebih dekat untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris sesudah mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Al-Quran Surat Al-Maidah Surat ke-5 ayat 108. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik, dengan demikian orang fasik akan melakukan perbuatan yang semakin buruk, karena tidak mendapatkan bimbingan dari Allah. Orang munafik, orang fasik tidak menerima nasihat, pelajaran, bukti ilmiah dan akan selalu menolak.
menentang dan membantah dengan segala kemampuannya untuk menutupi kebohongannya. Bahkan akan menutupi kebohongannya dengan kebohongan lainnya. Akibat yang keempat dari karakter orang fasik dinyatakan dalam ayat berikut. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Artinya, kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka, adalah sama saja. Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Al-Quran Surat At-Taubah Surat ke-9 ayat 80. Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak akan memberi ampunan dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang melakukan perbuatan kefasikan, disebabkan karena kekafiran, keingkaran mereka terhadap Allah dan Rasulullah. Akibat yang kelima dari karakter orang fasik dinyatakan dalam ayat berikut. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Artinya, dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri, mendoakan, di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Al-Quran Surat At-Taubah Surat ke-9 ayat 84. Ayat ini menegaskan bahwa Allah melarang untuk mensyalatkan jenazahnya dan mendoakannya di kuburnya, disebabkan karena keingkaran, ketidaktaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, serta mereka meninggal dalam keadaan fasik. Akibat yang keenam dari karakter orang fasik dinyatakan dalam hadits berikut. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. رواه مسلم صحيح مسلم 156. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak mensucikan mereka. Abu Muawiyah menyebutkan, dan tidak melihat kepada mereka. Dan mereka mendapatkan siksa yang pedih, yaitu orang tua yang pezina, pemimpin yang pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadits riwayat Muslim, Sahih Muslim nomor 156. Hadits ini menegaskan bahwa jika kemunafikan, kefasikan, kedustaan dilakukan oleh seorang pemimpin, maka Allah di hari akhir nanti akan mengabaikannya, tidak mau melihatnya serta tidak akan mensucikan atau memaafkannya. Allah tidak akan mempedulikannya akibat dari perbuatannya di dunia yang tidak mempedulikan Allah, tidak mempedulikan larangan dan perintah Allah. Akibat yang ketujuh dari karakter orang fasik dinyatakan dalam hadits berikut. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري صحيح البخاري 6618. Artinya, aku mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang pemimpin memimpin masyarakat muslimin, lantas dia meninggal dalam keadaan menipu mereka, selain Allah mengharamkan surga baginya. Hadits riwayat Bukhari, Sahih Bukhari hadits nomor 6618. Hadits ini menegaskan bahwa jika seorang pemimpin meninggal dalam keadaan fasik, munafik, menipu, mengkhianati rakyatnya yang muslim, maka Allah mengharamkan baginya surga. Apabila kefasikan sudah dilakukan kepada orang lain apalagi dilakukan oleh seorang pemimpin maka kategori keburukan, dosanya semakin meningkat, yaitu menjadi perbuatan dhalim. Ayat Al-Quran berikut memberi gambaran tentang kedaliman. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Artinya, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat dhalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Al-Quran Surat Asy-Syura Surat ke-42 nomor 42. Ayat ini menggambarkan bahwa perbuatan dhalim kepada orang lain dan perbuatan melampaui batas tanpa hak adalah perbuatan dosa, perbuatan buruk.
Apabila ijazah palsu digunakan untuk mendaftarkan suatu pekerjaan, maka segala pekerjaan yang dilakukan yang diperoleh dengan berdusta, bohong dan menipu merupakan bentuk kedaliman. Apalagi bila pekerjaan yang dikehendaki adalah menjadi pemimpin, maka kepemimpinannya adalah bentuk kedaliman dan perbuatan melampaui batas tanpa hak. Jika di video pertama kita ketahui berdasar Al-Quran Surat At-Taubah Surat ke-9 ayat 67 bahwa sesama orang munafik dan fasik saling bergandengan tangan bekerja sama. Selanjutnya di ayat ini disebutkan gambaran orang dalim. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Artinya, dan demikianlah kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebahagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Al-Quran Surat Al-An'am Surat ke-6 ayat 129. Dari ayat Al-Quran ini kita ketahui bahwa sesama orang dalim juga saling berteman karena memiliki usaha ataupun karakter yang sama. Sesama orang dalim saling bekerja sama dalam berbuat kedalaiman, saling mendukung dengan perbuatan dalaim. Apabila ijazah palsu digunakan untuk meraih kepemimpinan maka akan mendapat dukungan dari sesama orang dalim. Apabila perbuatan dalimnya diketahui orang lain, maka pendukungnya akan berupaya saling menutupinya dengan berbagai upaya kedalaiman lainnya. Ayat berikut memberi peringatan kepada orang beriman agar tidak melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan dirinya termasuk orang yang dalim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi wali, MU. Jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat At-Taubah Surat ke-9 ayat 23. Di dalam ayat ini Allah memperingatkan kepada orang beriman untuk tidak menjadikan orang tua maupun saudara menjadi wali, pemimpin, penolong, pelindung, teman dekat, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan, barang siapa menjadikannya sebagai wali, pemimpin, penolong, pelindung, teman dekat maka akan menjadi bagian darinya, yaitu termasuk orang yang dalim. Makna ayat ini tidak terbatas larangan untuk menjadikan bapak maupun saudara menjadi wali jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan, tetapi mengandung makna yang lebih luas jika bapak dan saudara saja tidak boleh dijadikan sebagai wali jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan, apalagi orang lain yang mengutamakan kekafiran atas keimanan. Jadi alasan utama larangannya adalah jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan, karena jika menjadikan mereka sebagai wali dapat menyebabkan akan termasuk menjadi bagian dari mereka yaitu menjadi orang dalim. Dalam hal kedaliman penggunaan ijazah palsu, maka orang beriman yang menjadikan orang yang cenderung kepada kekafiran akan ikut, melindunginya, membelanya, membiarkannya, menutupinya atau mendiamkannya dalam pengertian membenarkannya, menganggapnya sebagai suatu yang diperbolehkan. Maka orang tersebut kedudukannya sama dengan kedaliman pelaku ijazah palsu. Ayat berikut memberikan gambaran peningkatan keburukan dari kedaliman. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. Artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah kuasa, pula, menciptakan yang serupa dengan mereka, dan telah menetapkan waktu yang tertentu bagi mereka yang tidak ada keraguan padanya? Maka orang-orang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran. Al-Quran Surat Al-Isra, Surat ke-17 ayat 99. Ayat ini memberikan gambaran bahwa orang-orang zalim itu tidak menghendaki kecuali kekafiran, orang-orang zalim lebih senang dengan kekafiran. Ayat berikut memberi gambaran akibat dari kedaliman. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. Artinya, maka apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat itu merasa aman dari bencana, ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau datangnya azab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari? Al-Quran Surat An-Nahl Surat ke-16 ayat 45. Ayat ini memberi gambaran bahwa orang yang berbuat kedaliman, membuat tipu daya jahat tidak akan aman dari azab Allah. Di bagian akhir video ini mari kita perhatikan berita dari Nabi Muhammad SAW yang tertuang di dalam dua buah hadits tentang tahun-tahun yang penuh dengan tipuan dan pemerintahan yang bodoh.
Hadits pertama tentang datangnya tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة. رواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه 4036. Artinya, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Pada masa itu pendusta dipercayai, orang jujur didustakan, pengkhianat diberi amanah, orang yang amanah dianggap berkhianat, dan yang berbicara adalah ar-ruwaibidah. Lalu ditanyakan, apakah ar-ruwaibidah itu? Beliau menjawab, orang rendahan yang turut campur dalam urusan masyarakat umum. Hadis riwayat Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah hadits nomor 4036. Pada masa Rasulullah hidup sudah menyampaikan berita bahwa akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Pada masa itu pendusta dipercayai, orang jujur didustakan, pengkhianat diberi amanah, orang yang amanah dianggap berkhianat, dan yang berbicara adalah ar-ruwaibidah. Kata ar-ruwaibidah merupakan bentuk tasghir, pengecilan, dan bermakna orang yang remeh, tidak layak, atau tidak memiliki kompetensi, namun berbicara atau ikut campur dalam perkara besar atau urusan publik. Hadis ini menunjukkan peringatan Nabi akan datangnya masa krisis moral dan ketimpangan nilai. Bagaimana pandangan Anda? Apakah Anda merasakan berita tersebut sudah terjadi di negeri ini? Pendusta dipercaya, pengkhianat diberi amanah, orang jujur didustakan, orang amanah dianggap berkhianat, orang yang tidak memiliki kompetensi banyak berbicara. Hadits kedua tentang pemerintahan yang bodoh. أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهدي ولا يستنون بسنتي فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يرد علي حوضي ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيرد علي حوضي. رواه أحمد، مسند أحمد 13.919. Artinya, semoga Allah melindungimu dari pemerintahan orang-orang yang bodoh. Ka'ab bin Ujroh radhiyallahu anhu bertanya, apa itu kepemerintahan orang bodoh? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu para pemimpin negara sesudahku yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak pula berjalan dengan sunnahku. Barang siapa yang membenarkan mereka dengan kebohongan mereka serta menolong mereka atas kedoliman mereka maka dia bukanlah golonganku. Dan aku juga bukan termasuk golongannya. Mereka tidak akan datang kepadaku di atas telagaku. Barang siapa yang tidak membenarkan mereka atas kebohongan mereka, serta tidak menolong mereka atas kedoliman mereka maka mereka adalah golonganku dan aku juga golongan mereka serta mereka akan mendatangiku di atas telagaku. Hadits riwayat Ahmad, Musnad Ahmad hadits nomor 13.919. Hadits ini menggambarkan akan adanya para pemimpin negara sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pemimpin bodoh yang tidak mengikuti petunjuk Rasulullah dan tidak pula berjalan dengan sunnah Rasulullah. Dan Rasulullah menegaskan bahwa barang siapa yang membenarkan mereka dengan kebohongan mereka serta menolong mereka atas kedoliman mereka maka dia bukanlah golonganku. Dan aku juga bukan termasuk golongannya. Mereka tidak akan datang kepadaku di atas telagaku. Barang siapa yang tidak membenarkan mereka atas kebohongan mereka, serta tidak menolong mereka atas kedoliman mereka maka mereka adalah golonganku dan aku juga golongan mereka serta mereka akan mendatangiku di atas telagaku. Dengan kata lain pemimpin bodoh yang pembohong dan dalim ini akan memecah rakyatnya menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang membenarkan kebohongan dan menolong kedalimannya berakibat tidak akan masuk surga. Sedang kelompok yang kedua yang tidak membenarkan kebohongannya dan tidak menolong kedalimannya akan masuk surga. Apakah berita Rasulullah tersebut telah terjadi di negeri yang kita cintai ini? Bahwa negeri ini pernah dipimpin orang yang memiliki 4 karakter kemunafikan, pernah melakukan kebohongan terbesar, melakukan kefasikan yang menimbulkan kerusakan alam dan pranata kehidupan berbangsa dan bernegara, serta melakukan kedaliman dengan menggunakan data ijazah palsu untuk memperoleh kepercayaan, dukungan dan kemenangan. Permasalahan ini harus segera diselesaikan dengan bijaksana untuk menyelamatkan rakyat dari perpecahan, permusuhan, pertikaian yang berkepanjangan,
Dan yang paling utama adalah untuk menyelamatkan kepentingan akhirat mereka. Karena akhirat lebih baik dan lebih kekal dibandingkan dunia. اللهم إني أعوذ بك من إمارة الصبيان وإمارة السفهاء. Ya Allah, sungguh aku mohon perlindunganmu dari kepemimpinan anak-anak dan kepemimpinan orang yang bodoh. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di video berikutnya akan kami kemukakan solusi bagi pelaku, orang yang terlibat, serta pemegang pemerintahan, berdasar ajaran agama Islam.